Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberikan umur yang panjang, amin. Film ini berkisah mengenai menara berukuran besar bernama Vertical Self Management Center, di mana penghuni yang secara berkala bertukar secara acak antara lantai, diberi makan melalui platform yang awalnya berisi makanan yang secara bertahap turun ke setiap lantai. Sistem ini diberlakukan agar tercipta konflik, di mana tahanan di lantai atas bisa mengkonsumsi makanan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan sedikit makanan untuk tahanan di lantai selanjutnya. Film ini yang berjudul The Platform. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan seorang kepala koki yang sedang memeriksa makanan dan kehigienisannya yang dibuat oleh banyaknya koki. Makanan tersebut dibuat untuk para tahanan penjara. Adegan berpindah di mana seorang pria bernama Goreng. Goreng terbangun dalam sel beton yang di dindingnya terdapat tulisan nomor 48. Rekan satu selnya bernama Terima Kasih menjelaskan bahwa mereka berada di fasilitas berbentuk menara, di mana makanan setiap harinya dikirimkan melalui platform yang berhenti di setiap lantai dalam waktu tertentu. Seseorang yang berada di lantai bawah hanya bisa mengkonsumsi makanan yang disisakan oleh penghuni di atasnya. Dan mereka tidak bisa menimbun makanan. Jika ada orang yang mencoba menimbun makanan seperti yang dilakukan Goreng, maka sel akan menjadi panas atau dingin sampai ke tingkatan yang fatal. Lalu Goreng membuang makanan tersebut dan sel pun menjadi normal kembali. ¿A menos que qué? A menos que se desprenda de esa manzana. La comida solo nos pertenece mientras la plataforma está en nuestro nivel. Y si se queda con algo, la temperatura irá subiendo hasta quedar calcinados. O baja hasta morir congelados. Depende. Setiap bulannya, penghuni akan ditempatkan secara acak di lantai yang baru. Bolehkan untuk membawa satu benda bersama mereka, di mana Goreng memilih membawa buku Don Quixote dan Terima Kasih membawa pisau asah. Suatu hari, seorang wanita yang bersimbah darah bernama Miharu turun bersamaan dengan penumpang platform. Dan Terima Kasih menjelaskan bahwa Miharu turun ke bagian bawah menara setiap bulan untuk mencari anaknya. Goreng melihat Miharu diserang oleh dua orang penghuni di lantai bawah. Dia mempertimbangkan untuk loncat menolongnya, tetapi Miharu berhasil membunuh kedua penyerangnya dan melanjutkan perjalanan menuju lantai bawah. Melanjutkan pembicaraan, terungkap bahwa Goreng secara sukarela menjadi tahanan selama 6 bulan di Vertical Self Management Center agar ia mendapatkan gelar diploma. Dan Terima Kasih menjalani hukuman selama 1 tahun atas dakwaan pembunuhan. Selama sebulan mereka menjadi akrab, tetapi saat lantai kembali diacak, Goreng bangun dengan kondisi terikat di kasur. Mereka ditaruh di lantai 171, di mana tidak ada makanan yang tersisa di platform. Terima Kasih menjelaskan rencananya untuk memotong sedikit demi sedikit daging Goreng agar mereka berdua bisa selamat. Pada hari ke-8, Terima Kasih mulai memotong daging Goreng, tetapi diserang oleh Miharu saat ia turun menggunakan platform. Miharu membebaskan Goreng dan membunuh Terima Kasih. Miharu memotong daging Terima Kasih dan memberikan makan Goreng dan memakan daging tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Di bulan berikutnya, Goreng bangun di lantai 33 dengan seorang wanita teman satu sel barunya yang bernama Imoguiri. Dia membawa anjingnya. Goreng mengenal Imoguiri sebagai salah satu petugas resmi administrasi yang mewawancarainya sebelum dirinya dikirim ke penjara. Dia memberitahu Goreng bahwa penjara ini terdiri dari 200 lantai
Dia berkata bahwa dirinya tidak menyadari kondisi yang mengerikan dan secara sukarela mencoba untuk memperbaiki hal tersebut saat dirinya diagnosa terkena kanker. Imoguiri mencoba untuk menjatah makanannya dan mendorong agar tahanan di lantai bawah mengikutinya. Tetapi mereka tidak peduli sampai Goreng mengancam untuk buang air besar di makanannya. Goreng kembali bertemu dengan Miharu saat dirinya turun ke bawah, tetapi kondisi Miharu cedera parah, diduga karena berkelahi dengan penghuni lantai atas. Goreng dan Imoguiri menyelamatkannya dan mengobati luka-lukanya. Goreng menjelaskan kepada Imoguiri bahwa Miharu sedang mencari anaknya, tetapi Imoguiri berkata bahwa tidak ada penghuni penjara yang berusia di bawah 16 tahun. Dan berkata bahwa Miharu masuk sendirian ke dalam penjara. Goreng bangun pada 1 bulan kemudian di lantai 202 dan menemukan Imoguiri telah gantung diri. Goreng memakan dagingnya untuk bertahan hidup dan Goreng berhalusinasi tentang Imoguiri dan Trimagasi mendorong Goreng untuk membunuh dirinya sendiri. Ia kemudian bangun kembali pada bulan berikutnya di lantai 6. Rekan satu selnya bernama Baharat berusaha untuk naik ke atas menggunakan tali yang dibawa saat memasuki penjara. Pasangan yang menghuni satu lantai di atas membantunya, tetapi berakhir saat mereka membuang hajat di muka Baharat, yang membuatnya kembali ke lantai asal. Lalu Goreng membuat rencana untuk turun ke bawah dengan menjatah makanan dan meyakinkan Baharat untuk ikut dengannya. Saat mereka turun, mereka memberikan porsi makanan kepada para tahanan, menyerang mereka yang menolak bekerja sama. Saat turun, mereka berjumpa dengan Miharu yang berkelahi dengan 2 penghuni dan berusaha menolongnya, tetapi Miharu terbunuh. Goreng dan Baharat terus turun dan melewati lantai 250 dan mencapai lantai 333 di mana platform berhenti. Goreng menyadari terdapat seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah kasur dan berasumsi bahwa anak tersebut merupakan anak Miharu. Dia turun dari platform, diikuti oleh Baharat yang ragu-ragu. Platform terus turun meninggalkan mereka. Mereka menyadari bahwa anak kecil tersebut adalah anak perempuan yang ternyata anak Miharu. Walaupun Baharat menolak, mereka memberikan makanan kepada anak tersebut yang sebenarnya mereka simpan sebagai pesan untuk admin penjara di lantai teratas. Goreng pun pingsan dan bermimpi. Baharat berkata bahwa perempuan tersebut adalah pesan. Sehari kemudian, Goreng menemukan Baharat tewas karena luka-lukanya dan mengajak anak perempuan tersebut untuk naik ke platform. Mereka turun ke dasar menara di mana Goreng melihat Trimagasi yang berkata kepadanya bahwa pesan tidak membutuhkan pengantar. Goreng pun turun dari platform dan menjauh bersama Trimagasi. Mereka berdua kemudian mengamati platform naik ke atas. Film ini diakhiri dengan seorang anak kecil naik ke atas bersama platform dan film pun berakhir.
Sedikit penjelasan dari saya. Jadi dalam produksi film ini, Galder Gaztelu menyatakan bahwa pesan kunci dari film ini adalah umat manusia harus bergerak maju menuju distribusi kekayaan yang adil, dengan eksplorasi tentang pentingnya inisiatif individu dalam mendorong perubahan politik yang mengkritik sistem kapitalisme dan sosialisme. Sutradara menyatakan bahwa makanan mewah di film ini diperlakukan seperti karakter lain dari cerita yang secara estetis berlawanan dengan kesederhanaan arsitektur penjara. Penampakan mewah makanan ditampilkan menggunakan peralatan makan yang digunakan di Istana Versailles yang menggambarkan keinginan yang berlebihan, erotis, berlimpah yang dinodai ketika platform yang hampir kosong mencapai sasaran, yaitu narapidana yang kelaparan di lantai-lantai bawah. Film ini mendapatkan rating 83% berdasarkan 52 ulasan dengan peringkat rata-rata 7,43/10.